Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid ini, dan ini adalah pertemuan yang kedua bagi saya di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang membawa barokah, dan perpisahan selanjutnya perpisahan yang juga senantiasa mendatangkan rahmah. Bapak-bapak sekalian, saya ingin bertanya, siapakah dari bapak atau ibu yang tidak senang, tidak bangga bila putra atau putrinya menjadi ulama besar? Adakah Pak menyesal, aduh nasib anakku kok jadi ulama? Jadi tidak suka, tidak senang, menyesal, aduh mau dapat apa jadi ulama ini? Umurnya habis untuk ngajari umat, untuk membimbing umat. Kasihan dia. Ada anak yang merasa ibah, aduh kasihan tuan guru ini. Kenapa nasibnya seperti itu, kok jadi sibuk sekali? Rumahnya tidak pernah sunyi, waktunya habis. Kasihan dia. Kenapa dulu bapaknya kok masukkan dia pesantren akhirnya jadi tuan guru? Atau mungkin malah sebaliknya, bisa ndak ya anak saya jadi tuan guru seperti dia, jadi ulama besar seperti dia? Waktunya subhanallah, pagi belajar tafsir, siang belajar fikih, sore mengajarkan hadis. Subhanallah, waktunya berkah sekali. Semua orang mendapatkan manfaat, kehadirannya senantiasa dinantikan, kehadirannya senantiasa mendatangkan kebahagiaan bagi orang. Saya yakin setiap dari orang yang beriman, setiap orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala benar, Rasulullah SAW benar, Al-Quran benar, bangga, bercita-cita, andai kalau saja putranya bisa menjadi ulama. Dan kalaupun untuk bisa menjadikan putranya sebagai seorang ulama, kita harus mengorbankan semua yang kita punya, harta, waktu, tenaga. Ini saya akan kita lakukan. Bukankah demikian? Namun saya kembali ingin bertanya, kira-kira enak enggak kalau di Lombok semua ini jumlah penduduknya yang lebih dari 1 juta, semuanya ulama besar? Tidak ada yang jualan di toko, semuanya kerjanya di masjid, semuanya kerjanya ngaji kitab, semua pegang kitab ngaji. Muridnya siapa? Tidak ada, karena semuanya jadi ulama besar semuanya. Saya yakin tidak nyaman. Pertanyaan ketiga, enak enggak kalau di Lombok ini semua tidak ada ulamanya, semuanya jadi saudagar kaya raya semua, tidak ada yang bisa ngaji, mau nyembelih kambing saja, aduh gimana cara nyembelihnya ya, tidak tahu. Akikah itu gimana, apa syaratnya kambing yang boleh digunakan untuk akikah, tidak ada yang tahu. Kemana kita harus bertanya? Tidak ada. Tidak nyaman hidup seperti itu. Mau haji
Pak, kemana kita bertanya mau belajar haji ini? Mau zakat, berapa saya harus keluarkan zakat? Tidak ada tempat pertanyaan, tidak nyaman hidup di masyarakat seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah dengan sengaja menjadikan hidup manusia ini dengan menjadi variatif sekali. Ada ulama, ada saudagar, ada petani, ada nelayan, ada orang pandai, ada orang bodoh, ada orang tua, ada orang muda. Andai semua manusia ini seumur sebaya, celaka kita. Tidak ada yang kecil, semuanya umur 50 tahun. Dewasa semua, tidak ada yang kekanak-kanakan. Seringkali kita berkata, aduh kok masih kekanak-kanakan sekali, kurang dewasa dia. Jadi kalau semuanya dewasa, tidak ada yang kekanak-kanakan, tidak ada yang anak-anak, bahkan juga tidak nyaman hidup ini. Kita butuh kehadiran anak-anak. Ternyata sifat kekanak-kanakan itu menyenangkan. Lucunya ya anak ini. Tapi kalau lucunya ya bapak ini, orang bilang, waduh, sudah 50 tahun kok masih lucu. Jadi ternyata lucu itu menyenangkan kapan? Ketika pada waktunya. Tapi kedewasaan juga mengkhawatirkan ketika belum waktunya. Anak kecil kok diam saja. Serius sekali, anak saya ini sakit atau enggak ya? Padahal kalau ada bapak-bapak duduk termenung, diam saja, bapak itu Masya Allah menjaga lisannya. Tidak pernah mengganggu orang. Tapi kalau anak kecil diam saja, khawatir kita. Sakit apa ya kok diam saja? Subhanallah, ternyata dunia ini akan terasa indah ketika dunia ini dihuni oleh berbagai macam warna, berbagai macam model manusia, berbagai macam bentuk umur, berbagai macam bentuk pekerjaan, profesi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Sengaja Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebagian dari kita ujian bagi sebagian yang lain untuk dibuktikan atasbirun, apakah kalian sabar tabah sebagai seorang ayah. Tabahkah menjalani tugas sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami? Tabahkah menjalani status sebagai suami, sebagai istri? Kata istri, enak ya jadi lelaki, enak ya tidak mikirkan anak-anak, memandikan anak-anak ribet, anak-anak buang kotoran juga tidak nyepoi. Enak ya tinggal duduk, tidak usah makan, tidak masak, tahu-tahu masakan jadi. Kata suami, enak ya jadi istri, tidak tahunya panas, terik, dinginnya orang bekerja, susahnya orang nyari uang, tinggal membelanjakan katanya. Kalau tidak jadi uang, Pak mau belanja ini, enak jadi istri, jadi wanita. Kalau kita saling tuntut semacam ini, maka tidak akan pernah harmonis dunia ini. Enak ya jadi murid, tidak usah pusing-pusing datang ke kelas, tinggal dengarkan. Kata murid, enak ya jadi guru, tidak usah ujian katanya. Kalau hidup di dunia ini saling tuntut dan saling menyalahkan, bukan saling melengkapi, bukan saling memanfaatkan, bukan saling menguntungkan, maka dunia ini akan celaka. Kata petani, enak jadi pedagang. Saya tak berhenti jadi petani. Semua berhenti jadi petani. Mau jadi pedagang, semua jadi pedagang. Ketika butuh makan, mau beras, di mana kita mau dapat beras? Susah. Kata yang pedagang, enak jadi petani, tidak usah pusing-pusing mikirkan naik turunnya harga. Mau makan beras, punya sendiri. Sayur, punya sendiri. Buah, punya sendiri. Enak betul-betul jadi petani itu. Punya sawah yang luas, enak sekali. Padahal kata petani, punya sawah luas itu pusing nyangkulnya, pusing nanamnya, wereng, hama, macam-macam. Mikir air banyak susah, kurang air susah.
Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini betul-betul variasi. Dunia akan terasa nyaman, terasa enak kapan? Ketika semuanya ada. Petaninya ada, nelayannya ada, pedagangnya ada, gurunya ada, muridnya ada. Yang kaya ada, yang miskin juga ada. Betul-betul terasa nyaman kali itu. Tapi kalau semuanya kaya raya seperti yang sering dikampanyekan oleh sebagian politikus kita, saya akan hapuskan kemiskinan di Lombok ini hingga 0%, semuanya jadi kaya raya. Kalau semua jadi kaya raya, siapa yang menjadi kuli bangunan, Pak? Bapak mau bangun rumah, enggak mau? Bapak punya uang berapa? 1 triliun. Saya punya 2 triliun saya punya. Enggak mau jadi kuli. Bapak aja yang jadi kuli tempat saya. Ketika kita membuang sampah, siapa yang membuang sampah? Kita lempar di depan rumah. Semua lempar di depan rumah. Maka semua jalan kita isinya sampah. Tidak ada yang tukang buang sampah. Kenapa? Karena semuanya kaya raya. Tidak nyaman. Nyaman ketika seperti Allah gambarkan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Semua dari kalian itu menjadi ujian bagi yang lain. Tabahkah menjalani status kita? Kalau kita menjadi orang kaya, menjadi orang kaya yang benar, menjadi orang kaya yang bertanggung jawab, peduli dengan kanan kirinya, kerabatnya, saudaranya, peduli dengan saudaranya yang miskin, tetangganya yang miskin. Menjadi orang miskin juga tidak hasad. Ia tabah menjalani kodratnya. Walaupun dia terus berjuang, beramal, diperintahkan untuk memperbaiki nasibnya, tapi bukan berarti ia pasti berhasil menjadi orang kaya, tidak. Karena memang sengaja Allah jadikan manusia ini bervariasi. Harus bervariasi. Sebagian dari kalian harus menjadi ujian bagi sebagian yang lain. Pasti siapapun kita, menjadi apapun kita itu menjadi ujian. Menjadi orang yang alim, menjadi orang yang kaya, kita pasti akan diuji dengan yang lain. Sabarkah menjalani tugas sebagai seorang alim, menyebarkan ilmu, mengajari orang yang bodoh, memerintahkan yang ma'ruf, memerintahkan yang munkar, mencontohkan bagaimana seharusnya orang muslim beramal, memimpin umat. Sabarkah kalau orang alim mengatakan, kenapa semuanya bertanya kepada saya? Enaknya tidak mau belajar. Saya ini belajar pusing. Bapak saya dulu nyekolahkan saya, mondokkan saya, habis hartanya. Enaknya bapak sekarang tinggal datang, Pak, hukumnya ini apa, Pak? Yang lain lagi datang, kenapa kalian tidak mau belajar? Malesnya. Kalau para ulama yang sudah berkata demikian, celakalah kita. Begitu juga ketika kita sudah di masyarakatnya. Ngapain bertanya kepada ulama? Saya tak berbuat sesuka saya. Hancurlah umat kita. Masing-masing dari kita harus saling melengkapi. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Apakah kalian sabar sebagai orang yang tidak berilmu? Sabarkah menanti ulama bangun tidur untuk bertanya? Kalau tidak sabar, datang para ulama jam 2. Dok. Tuan guru, ayam saya mati, boleh tidak saya makan? Yang satu, tuan guru, saya mau nikah pagi ini, jam 6 saya mau akad, saya mau berangkat ke Lombok Timur untuk nikah. Bagaimana akad nikahnya? Celaka kita. Tidak sabar menjadi murid, sehingga gurunya istirahat pun digedor pintunya. Kata gurunya, kurang ajar, tidak tahu tuan guru lagi tidur, pergi, jangan belajar, jangan bertanya kepada saya lagi. Hancur dunia kita. Yang kaya pun demikian. Enaknya Ramadan mau lebaran, tahu lebaran itu senang-senang, waktunya kita bersenang-senang, tinggal nerima zakat ya. Kok enak saya yang peras keringat, banting tulang. Kalau yang miskin pun demikian, enak ya. Jual apa saja laku, dagang apa saja untung. Akhirnya apa? Mendingan jadi pencuri. Tidak usah capek, bisa dapat uang. Hancur dunia kita. Karena kita harus mensyukuri, kita harus bangga
Kita harus puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Silahkan berusaha. Silahkan mewujudkan cita-cita. Silahkan mengejar impian. Tapi semuanya kita harus yakin, kita harus percaya, tidak semua yang kita inginkan itu akan terwujud. Kodrat ilahilah yang akan menentukan. Terakhirnya pasti kita akan tunduk di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Aku telah menentukan kau jadi orang kaya, aku telah menentukan kau jadi petani. Syukurilah. Puaslah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan bahagia, dunia akan nyaman. Demikian juga berkaitan hal ini juga berlaku pada pendidikan anak kita. Bagi orang bodoh, orang yang tidak berilmu, seorang ayah yang tidak berilmu, tidak menjadi ulama, akan berkata, "Nak, cukup ayah yang jadi bodoh, orang bodoh. Kamu jangan pernah lagi menjadi orang bodoh. Ayah ini mau haji bertanya, mau sholat bertanya, mau zakat bertanya. Susahnya jadi orang bodoh. Kau jadi orang pandai ya, jadi ulama besar." Kalau semua orang mengharuskan anaknya menjadi ulama besar, itu sama halnya dengan ingin menghancurkan masa depan umat. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin. Itu tidak bisa tercapai. Walau tidak ada salahnya, ayo kita didik anak kita menjadi orang soleh. Tapi ingat, orang soleh itu bukan hanya ulama. Orang soleh itu bukan hanya orang yang pandai ahli fikih, bukan. Orang yang kaya raya tapi menunaikan zakat juga orang soleh. Menyambung hubungan tali silaturahmi juga orang soleh. Orang yang kuat gagah perkasa bukan orang kaya, bukan juga ulama, tapi dia menggunakan tenaganya untuk menjaga keamanan, untuk membela yang benar, juga orang soleh. Petani yang bertani dengan benar juga orang soleh, bisa masuk surga, tidak akan terhalangi. Karenanya marilah kita buka wacana kita, fata morgana kita yang luas tentang arti anak soleh. Anak soleh itu bukan hanya ulama saja. Orang yang kaya raya mampu menunaikan tugasnya, menjalankan fungsinya sebagai orang mukmin saleh sehingga dia membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka itu orang yang saleh. Orang yang saleh memang akan lebih sempurna bila putra kita jadi ulama kaya raya kalau bisa. Tapi siapa yang bisa seperti itu? Suatu hari Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullah ta'ala, salah seorang ahli ibadah zuhud luar biasa. Siapa yang tidak kenal Fudail ibnu Iyad? Mantan perampok. Namun ketika dia bertobat, ketika dia mendengar, ketika hendak merencanakan perampokan, dia mendengarkan ayat alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Maka hati Fudail ibn Iyad seakan-akan copot ketika mendengar ayat ini. Tidakkah telah tiba saatnya, belumkah tiba waktunya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya, untuk tunduk kepada kebenaran dan menjalankan wahyu yang telah Allah turunkan. Fudail ibn Iyad gemetaran, akhirnya dia menghentikan profesinya sebagai perampok dan dia pergi ke Masjid Haram, beribadah di sana sehingga menjadi ahli ibadah, orang yang terkenal zuhudnya, terkenal ibadahnya, puasa siang dan salat malam, ahli ibadah, ahli qiraatul Quran. Suatu hari ia berjumpa dengan Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Dia menegur, "Wahai Abu Abdullah bin Mubarak, engkau ini memerintahkan kita untuk zuhud, untuk tidak banyak menyibukkan diri dengan kehidupan dunia, untuk banyak beribadah kepada Allah, memanfaatkan waktu untuk banyak ibadah kepada Allah. Tapi aneh kamu itu,
Kamu sendiri sibuk dengan dagang, mendatangkan barang dari Basrah ke Mekah, dari Basrah ke Kufah dan lain sebagainya. Mana zuhudnya? Katanya zuhud, kerjanya dagang. Aneh. Heran. Abdullah bin Mubarak mengatakan, innama af'alu hadza. Katanya aku melakukan perdagangan ini li asuna hadza an hadza. Katanya aku melakukan perdagangan ini bukan karena aku gila harta, haus kekayaan, bukan, namun untuk menjaga wajahku, harga diriku dari merendahkan diri dengan meminta-minta kepada orang. Wali anfa'a hadza, dan untuk memberi manfaat kepada ini dan itu, sebagaimana yang beliau lakukan. Fudail ibn Iyad memang ahli ibadah, memang dia ahli zuhud, namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Abdullah bin Mubarak lah yang menopangnya, yang selalu memberi kebutuhan, mencukupi kebutuhan Al-Fudail ibn Iyad. Beliau hidup, beliau menafkahi anak istrinya dari pemberian Abdullah bin Mubarak. Sehingga Abdul bin Iyad kala itu mengakui, menyadari betul sikap, cara pikir Abdullah bin Mubarak tepat sekali, benar sekali katanya, ma ahsanu hadza law tamma hadza. Betapa indahnya hidup mulia seperti yang kau ceritakan tadi, tidak pernah meminta-minta, tidak pernah mengharapkan pada orang. Andai perdagangan itu bisa dilakukan. Betapa indahnya perdagangan bila hasilnya digunakan untuk itu, menjaga harga diri dan menyantuni orang yang tidak mampu. Subhanallah. Al-Imam Malik suatu hari ketika beliau sebagai seorang ulama besar yang waktunya habis untuk menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada masyarakat, kepada murid-muridnya, sehingga ia tidak sempat untuk turut serta dalam jihad di medan perang, dan waktunya juga habis untuk mengajarkan ilmu, sehingga dia ibadahnya kurang banyak. Kenapa? Dari pagi hingga malam waktunya habis untuk memberi fatwa, untuk mengajarkan hadis, untuk melayani orang-orang yang menuntut ilmu dari berbagai daerah, sehingga dia siang harinya tidak sempat banyak berpuasa, tidak banyak puasa sunnah yang dia jalankan, dan juga tidak banyak qiyamul lail yang dia kerjakan, sehingga dia juga tidak banyak bersedekah karena tidak ada waktu untuk bekerja mencari harta untuk apa? Untuk mensedekahkan hartanya. Sehingga Abdullah Al-Umari, kawan sejawat yang sesama penduduk Madinah, yang sebaya dengan beliau, merasa iba, kasihan Imam Malik, waktunya habis untuk ngurusi orang lain. Tidak pernah henti-hentinya dia berjumpa dengan orang, melayani orang. Tidakkah dia itu meluangkan waktunya untuk menyendiri, mengasingkan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa, zikir, qiyamul lail, salat sunnah? Kenapa waktunya habis untuk melayani orang? Orang tidak akan pernah ada habis, urusan orang tidak pernah ada habis. Ini urusan keluarga, ini urusan perdagangan, ini urusan ibadah, ini urusan sengketa. Tidak ada habisnya waktu para ulama untuk melayani masyarakat. Bila ini dituruti, sampai kapan? Karena manusia terus silih berganti, datang yang mati selesai urusannya, datang yang lahir membawa masalah. Lahir, bagaimana nih akikahnya? Bagaimana nanti dia sunatnya? Terus dia lahir dengan membawa masalahnya sendiri-sendiri. Sehingga kata Abdul Al-Umari, kapan kamu ini menyempatkan, meluangkan diri untuk beribadah kepada Allah? Al-Imam Malik ketika mendapatkan surat dari Abdullah Al-Umari ini, saran yang sangat baik dari Imam Malik, dari Abdullah Al-Umari ini, kawannya ini, beliau membalik suratnya dan ditulis di belakangnya, dijawab di belakang lembar kertasnya dengan mengatakan,
Innallah qasama a'malal ibadi kama qasama arzaqahum. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagi amalan hambanya sebagaimana Allah telah membagi rezeki mereka. Rezeki manusia dibagi-bagi. Ada yang rezekinya di ladang, ada yang rezekinya di pasar, ada yang rezekinya di gunung, ada yang rezekinya di laut. Ada orang yang rezekinya di perdagangan, ada yang di birokrasi, ada yang di IT, insinyur dan macam-macam. Tidak pernah ada orang yang satu masyarakat rezekinya di satu pintu saja. Satu keluarga saja, bersaudara saja. Kebanyakan saudara rezekinya beda-beda. Tidak di satu pintu. Demikian juga amalan manusia, kata Imam Malik. Amalan manusia ini juga beraneka ragam. Rubba rajulin futihalahu babus shalah. Bisa jadi ada orang yang dimudahkan untuk sholat sunnah. Banyak sekali dia bisa sholat sunnah. Siang hari sholat, malam sholat. Tiada hentinya, tiada lelahnya. Dimudahkan untuk sholat sunnah. Namun tidak dimudahkan untuk bersedekah. Walam yaftah lahu babuz zakah. Namun dia tidak mudahkan untuk berzakat. Apalagi zakat. Apa yang mau dizakatkan, dia tidak punya harta. Karena waktunya habis untuk sholat sunnah. Wa rubba rajulin yuftah lahu babus saum walam yuftah lahu babuz zakah. Bisa jadi orang juga dimudahkan untuk puasa sunnah. Puasa sunnah, puasa Daud, puasa macam-macam sunnah dia jalankan. Walam yuftah lahu babuz zakah. Namun juga tidak dibukakan pintu zakat. Sebaliknya demikian, bisa jadi warubba rajulin yuftah lahu babuz zakah. Ada orang yang dimudahkan untuk zakat luar biasa. Apa saja, siapa saja yang membutuhkan diberi. Dermawan sekali. Namun lam yuftah lahu babul jihad. Tapi dia itu orangnya penakut, kalau suruh berjihad tidak mampu berjihad. Tidak siap berjihad. Tidak kuat untuk angkat senjata. Karena keterbatasan yang ada pada dirinya. Nyalinya ciut. Lihat kilauan pedang sudah terkencing-kencing. Atau mungkin postur tubuhnya memang tidak layak untuk berjihad. Sakit, pincang, buta. Dan katanya, wa innallaha fataha li babal ilm. Dan aku telah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala pintu ilmu untuk beramal, sehingga semua orang belajar dariku, sehingga aku bisa menyebarkan ilmu, mewariskan ilmunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan tugas beliau menyebarkan ilmu, yaitu balagh ma 'alaika illal balagh. Wahai Muhammad, tugasmu adalah menyampaikan wahyu. Dan aku kira pintu amalan yang dibukakan untukku ini tidaklah lebih hina dibanding pintu amalan yang dibukakan untukmu. Falyardha kullun minna bima qusimalah. Hendaknya masing-masing dari kita puas, ridha dengan pintu amalan yang telah Allah bukakan untuknya. Karena ketahuilah, manusia sempurna seperti Abdullah bin Mubarak, ahli sedekah, ahli jihad, di saat yang sama dia ahli zuhud, ahli ibadah, luar biasa ibadahnya, dan di saat sama dia orang yang kaya raya. Ini adalah makhluk langka. Orang yang seperti Uthman bin Affan, orang yang seperti Abdurrahman bin Auf, orang yang seperti Abu Bakar, itu makhluk-makhluk langka. Ilmu, kaya, jihad, ibadah, mereka jagonya. Tapi siapa yang mampu seperti itu? Suatu hari Rasulullah SAW bertanya di pagi hari setelah beliau selesai dari sholat subuh. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, man ada minkum maridan. Setelah sholat subuh, seperti saat ini, siapa dari kalian yang hari ini telah mengunjungi orang sakit? Abu Bakar mengangkat tangan, anak. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, man minkum at'ama miskinan. Siapa dari kalian pagi ini juga sudah memberi makan orang miskin? Kembali lagi yang angkat tangan hanya Abu Bakar, anak. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, man shalla minkumul yawma ala janazatin.
Siapa dari kalian yang pagi ini juga sudah menyolati jenazah? Kata Abu Bakar, ana, hanya dia. Yang lainnya tidak ada. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, man tabi'a minkumul janazah? Qala Abu Bakar, ana. Siapa dari kalian yang pagi ini juga telah mengantarkan jenazah ke kuburnya? Abu Bakar saja yang mengatakan ana. Umar, Uthman, yang lainnya hanya terdiam. Belum sempat mereka melakukan semua itu. Kata Rasulullah SAW, majtama'na fi rajulin illa dakhala jannah. 4 amalan ini tidaklah ada pada seseorang kecuali dia itu pasti akan masuk surga. Lihatlah siapa yang mampu melakukan seperti amalan Abu Bakar seperti ini. Umar tidak mampu, Uthman juga tidak kuasa, Ali apalagi yang lainnya juga tentu tidak kuasa melakukan seperti amalannya Abu Bakar. Namun siapa yang tidak senang, tidak bangga punya putra seperti Abu Bakar? Semua orang senang. Semua orang mau memiliki putra seperti Abu Bakar. Namun siapa yang mampu? Siapa yang bisa? Karena kita harus mengakui fakta. Bermimpi silahkan. Bercita-cita boleh. Berharap sah-sah saja. Berusaha juga adalah suatu keharusan. Kita berusaha untuk mewujudkan impian kita, mendidik anak kita sesuai yang kita harapkan. Namun di saat yang sama juga kita harus mengakui potensi putra kita, menyadari potensi putra kita. Di saat putra kita tidak punya kemampuan untuk menghafal, ayo nak hafalilah Al-Quran. Bapak itu senang. Kamu tidak senang kalau bapak ini bangga, mati pahala bapak itu terus mengalir. Ayo nak hafalin Quran nak. Ayo nak tolong, bapak beri apa yang kau mau, yang penting kamu hafal Quran. Pak, tidak bisa pak, saya hafal surat An-Nas. Ketika mau pindah surat Al-Falaq, surat An-Nasnya lupa. Saya mau hafal surat juz 30, sudah hafal. Ketika masuk juz 29, satu persatu juz 30 mulai berpamitan pak. Bagaimana pak? Tolong carikan pak caranya bagaimana saya bisa. Sudah berusaha, berbagai kiat dicoba, ternyata pak sama saja pak. Tapi nak, pegang komputer nak. Bapak mau program apa pak? Saya buatkan, bukan sekedar saya operasikan, saya buatkan. Bapak ada masalah apa dengan komputer? Saya selesaikan. Oh, semua program hafal? Hafal pak. Lu ayat kok enggak hafal? Mana yang lebih mudah, Al-Quran atau program? Pak, Al-Quran saya sudah coba, mati rasanya untuk mengingat Al-Quran. Saya hanya bisa sampai wadduha saja sudah cukup, setengah mati pak menghafalnya. Subhanallah. Ya, kalau seperti itu apa boleh buat nak? Tekunilah apa yang anak mampu. Ingat, pintu surga bukan hanya di pintu sholat, bukan hanya di pintu Al-Quran. Alhamdulillah Allah membuka 8 pintu. Memiliki 7 pintu. Pintu surga itu ada 7. Begitu indahnya. Bila seperti kata Abu Bakar, ya Rasulullah, hal min ba'sin an yud'ar rajulu min tilkal abwabi kulliha. Apakah ada salahnya bila ada dari kita yang diseru, dipanggil dari ke-7 pintu surga tersebut? Kata Rasulullah SAW, tidak. Dan engkau termasuk salah satu darinya. Yang diseru, dipanggil untuk masuk surga dari ke-7 pintu tersebut. Namun tidak semua orang bisa. Ada orang yang dipanggil masuk surga dari pintu sedekah. Ada yang dipanggil dari pintu sholat. Ada yang dipanggil dari pintu puasa. Ada yang dipanggil dari pintu haji. Ada yang dipanggil dari pintu yang lainnya. Tapi memang begitu indah bila kita seperti Abu Bakar. Tapi siapa yang mampu? Karena Rasulullah memberikan satu pedoman, satu arahan yang sangat indah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, amalan yang bisa engkau lakukan terus menerus, continue, istiqamah menjalankan amalan tersebut walau hanya sedikit. Ya kalau saya itu tidak bisa masuk pintu semuanya, saya tak nekuni pintu sholat saja.
Saya tak nekuni pintu zakat saja, saya tak nekuni pintu puasa saja. Saya tidak kuat untuk zakat, tidak punya uang. Saya tekuni pintu puasa saja. Apalagi untuk zakat. Kebutuhan sehari-hari saya sudah setengah mati untuk bisa memenuhi. Kalau gitu, tidak ada gunanya saya bisa menekuni apa? Pintu zakat. Saya akan tekuni pintu apa? Pintu puasa. Paling mudah. Karena memang itulah kondisi saya. Lapar itu sudah biasa. Daripada lapar tidak puasa tapi apa pahala, sudah saya dari pertama pagi niat lapar untuk ibadah puasa, dapat pahala. Sama-sama laparnya, sama-sama tidak makan, tidak ada yang dimakan, ya sudah, niat puasa itu lebih berguna. Karenanya kita harus tahu diri, potensi diri. Tidak mungkin kita bisa menjadi Abu Bakar. Tidak mungkin semua kita bisa menjadi seperti Abdullah bin Mubarak. Tidak mungkin kita bisa menjadi seperti Umar, Uthman, Ali, yang bisa berpartisipasi dalam semua amalan. Karenanya suatu hari datang seorang Arabi, Arab Badui. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'il islami qad kazurat alayya. Rasulullah, saya ini pusing, agama Islam ini kok banyak sekali ajarannya. Apa yang harus saya lakukan? Sholat macam-macam sholat, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat wudhu, ada sholat witir, ada sholat sunnah macam-macam, sholat syuruk dan berbagai macam sholat sunnah. Puasa pun macam-macam, ada puasa Daud, Senin, Kemis, puasa 3 hari, setiap 1 bulan, Arafah. Kok banyak sekali ajaran Islam ini? Inna syara'il islami qad kathurat alayya. Fa'allimni syai'an atashabbathu bih. Ya Rasulullah, ajari aku satu saja yang aku tekuni, aku amalkan terus-menerus dan aku bisa masuk surga dengannya. Atashabbathu bihi. Aku tidak kuat untuk mengamalkan, begitu banyak ini, pusing kepalaku. Tidak bisa aku mengerjakannya, terlalu banyak amalannya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Kalau memang terlalu banyak, cukup satu saja bagimu, lisanmu jaga sehingga tidaklah mengatakan kecuali zikrillah, tidak berkata-kata, tidak bergumam kecuali zikrillah. Dimanapun kau berada, kapanpun, lisanmu terus menerus mengucapkan zikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah. Tekunilah ini, maka dengan izin Allah engkau bisa masuk surga. Dalam kesempatan lagi datang Arabi, orang Arab juga, mengatakan, ya Rasulullah, za'ama rasuluka, utusanmu, juru dakwahmu mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepadamu 5 salat setiap hari. Allah amaraka biha, benarkah Allah memerintahkan itu? Ya. Kemudian za'ama rasuluka, Rasulmu juga telah mengajarkan kepada kita, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan kepadamu. Apakah Allah benar memerintahkan itu? Katanya, ya, benar Allah memerintahkan itu. Sehingga rukun salat disebut satu-satu, ditanyakan satu-satu. Ketika selesai menyebutkan rukun Islam, dia mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, sungguh demi Allah yang telah mengutusmu membawa kebenaran, la azidu ala hadza ma baqit, aku tidak akan pernah melakukan sedikit pun amalan selain 5 hal ini, yaitu rukun Islam. Tidak mau sholat sunnah, juga tidak mau puasa sunnah, tidak mau zakat sunnah. Saya mau zakat yang wajib saja cukup, puasa yang wajib saja, haji ya sekali saja. Kemudian orang itu pergi. Setelah orang itu pergi, Rasulullah SAW mengatakan, aflaha in sodak. Pada ayat lain mengatakan, man arada an yanzura ila ahlil jannati falyanzur ila hadza. Dia benar, dia akan sukses, dia akan masuk surga, dia akan selamat kalau dia komitmen, dia menetapi janjinya, menjaga rukun Islam yang 5, walaupun dia tidak menambah apapun, dia insya Allah akan selamat. Dalam riwayat disebutkan,
Barang siapa dari kalian yang ingin melihat calon penghuni surga, lihatlah orang ini. Sungguh dia jujur pada dirinya bahwasanya dia tidak mampu. Dia melakukan apa yang dia bisa lakukan. Karenanya dalam hadis qudsi dinyatakan, "Ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Tidaklah ada amalan yang paling aku suka untuk dikerjakan oleh hambaku dalam rangka bertakarub kepada aku dibanding amalan yang telah aku wajibkan kepada mereka. Rukun Islam dan amalan-amalan wajib yang lainnya. Wa ma yazalu ar-rajulu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah ada orang yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepada aku dengan menjalankan amalan yang nawafil, amalan yang sunnah. Terus-menerus dia berusaha menjalankan yang sunnah. Kecuali suatu saat nanti aku akan jadikan dia kekasihku. Dan bila telah menjadi kekasihku, orang yang telah aku cintai, maka aku akan beri taufik lisannya, matanya, tangannya, telinganya, semuanya akan aku jaga, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidaklah mengatakan, tidaklah melangkahkan kakinya, tidaklah menggenggam kecuali yang benar. Dia tidaklah mengucapkan kecuali yang benar berguna. Dia tidaklah mendengar kecuali yang bermanfaat. Kapan itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai kita dengan kita banyak mengamalkan yang nawafil. Tapi salahkah orang yang hanya mampu menjalankan yang faraid, yang wajib? Tidak. Tidak wajib. Tidak harus, sehingga dia tidak berdosa. Tapi kalau ada orang yang memiliki semangat lebih menjalankan yang sunnah, maka itulah yang lebih sempurna. Karena saudara seman sakidah, kita harus menyadari potensi diri. Potensi putra putri kita akan kemana mereka, akan jadi apa mereka, kita harus tahu. Sehingga kita arahkan diri kita arahkan keluarga kita arahkan putra putri kita sesuai dengan rizki, sesuai dengan kodrat ilah yang telah Allah gariskan untuk kita masing-masing. Kalau memang putra kita memiliki kans, memiliki potensi untuk menjadi ulama, mari arahkan mereka untuk menjadi ulama. Biayai, dukung, support agar mereka menjadi ulama besar sehingga bermanfaat bagi umatnya. Tapi kalau kita melihat, kita harus sadar, kayaknya anak saya ini tidak punya kans. Saya sudah coba suruh menghafalkan, saya sudah coba masukkan pesantren, tidak bisa-bisa. Tapi sekedar suruh ke pasar sekali saja, Masya Allah pinternya. Menjaga toko sekali saja laku luar biasa. Berarti memang dia pintu amalnya di sini. Biarkan dia menekuni ini, asalkan dia sadar, asalkan dia tahu bahwa dia harus menggunakan apapun potensi dia untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Islam bukan hanya butuh kepada ulama, Islam juga butuh pada para pejuang. Islam juga butuh kepada orang-orang yang kaya raya membelanjakan hartanya di jalan Allah. Islam juga butuh pada semua orang yang memiliki kelebihan. Islam bukan hanya agamanya para ulama. Islam adalah agama kita semua. Karena itu ketika kita menyadari Islam adalah agama kita, kita harus selalu bertanya, apa yang telah saya berikan untuk Islam? Saya harus berbuat sesuatu untuk Islam. Saya harus melakukan sesuatu untuk Islam, untuk menjaga Islam, untuk memajukan Islam. Saya tidak boleh berpangku tangan. Saya tidak boleh berdiam diri. Saya harus melakukan sesuatu untuk Islam. Karena saya juga butuh masuk surga. Saya juga takut kecebur ke dalam neraka. Sehingga dengan seperti ini Islam ini akan jaya. Islam ini akan bisa segera maju. Karena Islam dipikirkan oleh semua orang. Karena dahulu Rasulullah SAW tidak pernah memaksakan sahabatnya yang kala itu jumlahnya telah mencapai 100.000 ketika pada Hajjatul Wada. Jumlah sahabat dari berbagai penjuru, berbagai kota itu kira-kira telah mencapai 100.000 orang. Rasulullah SAW tidak pernah mewajibkan semua orang untuk menjadi ulama, untuk duduk di majelisnya belajar ilmu. Karenanya silakan lihat. Dari 100.000 orang sahabat itu yang namanya terkenang hingga saat ini, namanya disebutkan dalam kitab hadis Ibnu Hajar
dalam kitabnya Takribut Tahdzib. Begitu juga dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, dalam kitab Isabah yang menyebutkan seluruh nama sahabat yang pernah namanya disebut dalam riwayat hadis atau dalam sejarah, itu namanya tidak lebih dari 4.000 orang. Kemana yang 96.000 sahabat itu? Mereka ditelan oleh sejarah, digulung oleh sejarah, namanya tidak pernah disebut. Tapi mereka pernah berbuat sesuatu untuk Islam. Tapi untuk ilmu mereka tidak pernah dikenang, karena memang mereka bukan orangnya. Mereka bukan orangnya. Sehingga orang yang namanya yang pernah memiliki kontribusi dalam meriwayatkan hadis itu hanya sedikit, tidak banyak, tidak lebih dari 4.000 orang. Karena kita harus menyadari, daripada anak kita paksa menjadi ulama ternyata gagal, akhirnya punya status mantan santri. Kalau sudah mantan santri itu semua orang ngelus dada. Katanya mendingan mantan maling dibanding mantan santri katanya. Sama sekali tidak terkesan ada santrinya, karena sudah status sebagai mantan. Sekarang jadi apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sudah tidak ada lagi indikasi santrinya. Kita paksa masuk di pesantren, ternyata dia tidak mampu, tidak bisa. Akhirnya dia dendam pada ayahnya, dibebani mengerjakan sesuatu yang dia tidak bisa melakukan. Tidak hafal dimarahi, di rumah disalahkan, di pesantren juga dimarah-marahi sama ustadznya, dihukumi terus. Tidak pernah bisa hafal, tidak pernah bisa memahami. Akhirnya dia menyesali kodratnya. Apa? Kenapa saya seperti ini? Di sini salah, di sana salah. Akhirnya merasa saya ini tidak ada artinya, tidak ada harganya hidup di dunia ini. Sampah masyarakat. Di rumah juga dimarahi, di pesantren juga dimarahi, dimanapun saya juga tidak ada artinya. Daripada anak kita naudzubillah seperti itu, kenapa kita tidak arahkan ke tempat lain yang dia merasa, oh, keberadaan saya dibutuhkan oleh umat Islam, keberadaan saya berguna bagi orang lain, sehingga dia merasa bangga, merasa menjadi orang, tidak senantiasa diusir, tidak senantiasa dicibirkan oleh orang lain, dihargai. Saat itu dia bangga dan dia akan berkarya. Karenanya saudaraku seiman seakidah, memang ilmu tidak diragukan itu adalah suatu karunia yang paling besar. Karena itulah warisan para nabi. Al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu ahli warisnya para nabi. Dan para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Sehingga siapa saja yang mendapatkan ilmu banyak, maka dia itu telah mendapatkan warisan terbanyak dari Nabi SAW. Tapi apakah bisa semua putra kita menjadi ulama? Tidak mungkin. Allah telah menentukan, telah menggariskan bahwa sebagian kita pasti akan menjadi ujian bagi yang lainnya. Dan Allah SWT juga telah menegaskan, Allah juga tidak menginginkan semua orang itu jadi ulama. Karena Allah mengatakan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ada baiknya kata Allah Subhanahu wa taala, bila dari setiap kelompok itu ada beberapa orang, dari setiap masyarakat itu ada sekelompok orang yang nafara, yang mereka itu keluar dari rumahnya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Untuk apa mereka keluar dari rumahnya, dari kampung halamannya? Untuk tafaqquh fid din, untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Semua orang tidak. Nafara min kulli firqatin ta'ifah, hanya sekelompok saja. Para ulama ahli tafsir mengatakan ta'ifah itu adalah hitungan sedikit. Sebagian mengatakan itu antara 3 sampai 10, ada yang lagi mengatakan itu kira-kira 3 sampai 100. Itu namanya ta'ifah. Sekelompok saja yang mereka itu tafaqquh fid din, namun benar-benar sungguh-sungguh mereka tafaqquh fid din, sehingga ketika mereka pulang selesai dari
jenjang-jenjang menuntut ilmunya apa? Liyundiru qaumam idza raja'u ilaihim. Kalau mereka telah pulang ke kampung halamannya, benar-benar menjalankan amanah, tugas sebagai ulama, menjalankan fungsinya sebagai perannya sebagai ulama, sehingga mereka lah yang memberi nadharah, peringatan, memberikan ta'lim, mengajari umatnya agar umatnya itu menjadi orang yang yahdarun, senantiasa waspada, tidak ceroboh, tidak gegabah dalam beramal, sehingga mereka masyarakatnya bisa beramal dengan ilmu. Dengan ilmu siapa? Dengan ilmunya ta'ifah, ilmunya sekelompok orang ini. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menentukan nafara min kulli firqatin ta'ifah, tidak semua. Infiru, semua tidak. Beda dengan jihad. Dalam tuntutan jihad Allah mengatakan infiru khifafan wa thiqalan. Wajahidu fi sabilillah. Kalau sudah seruan jihad maka semua harus berangkat. Kalau sudah musuh menyerang maka semua harus bangkit. Tua muda, ulama ataupun juhala atau siapa saja, semua harus bangkit membela negeri Islam dari serangan musuh. Ini beda tuntutannya. Tapi kalau ilmu Allah nyatakan ta'ifatun, sekelompok saja. Sehingga kita harus tahu, sadar diri bahwasanya hidup ini tidak hanya butuh pada ilmu. Islam juga bukan hanya butuh pada ilmu, tapi Islam butuh pada kontribusi seluruh umatnya. Marilah, jadilah siapa saja asalkan halal. Bekali putra putri kita dengan ilmu apa saja asalkan halal. Jangan bekali dengan pekerjaan-pekerjaan yang haram, dengan potensi-potensi yang menyimpang dari agama Islam. Jadikan dia bekali dengan apa? Seni musik, sehingga dia menjadi apa? Menjadi bidu wanita, menjadi seorang penyanyi yang profesional. Itu bukan untuk memperjuangkan Islam. Islam tidak akan jaya dengan pemain musik. Islam tidak akan jaya. Bahkan musik-musik tersebut seperti itu menghancurkan moral. Itu yang terjadi. Pamer aurat, pamer kemerduan suara wanita akhirnya menggoda lelaki. Lelaki terjerumus dalam perbuatan dosa kenapa? Terinspirasi oleh kecantikan penyanyi. Sehingga kalau ini kita katakan jangan biarkan anak Anda menekuni profesi tersebut. Kenapa? Merusak moral. Tapi anak saya menjadi insinyur, silahkan. Umat Islam butuh masjid. Kalau bangun masjid diserahkan ke ustadz, roboh dalam 2 hari. Tidak tahu bagaimana harus ngecor. Kalau jual tanah diserahkan kepada ustadz, kata ustadz, ini sudah saatnya jam ceramah, lama sekali nawar. Ya sudahlah, berapa kamu mau? Habis dananya, kekayaan umat. Ini nawarnya lama-lama, saya sudah dikejar waktu untuk khutbah Jumat. Masih tidak selesai nawarnya, sudahlah berapa kamu mau, ambil sajalah. Kan memaafkan itu lebih baik, kata ustadznya. Saya maafkanlah kamu. Belum dibayar ustadz, bayangin, saya maafkan. Habis dana umat kalau digunakan dengan cara seperti itu. Harus ada orang yang, kalau kita butuh mengelola dana umat, ya berikan kepada orang yang ahlinya, seorang akunting. Tapi kalau diserahkan semuanya pada ustadz, jual beli ya ustadz, bangun masjid ya ustadz, cari uang ya ustadz, ustadznya bisa mati berdiri. Ustadz, masjidnya mau roboh, duitnya mana Ustadz? Kata Ustadz, lah saya dari tadi kan ceramah. Kemana saya keluar? Saya tidak pernah bisa mengeluarkan uang dari mulut saya. Kalau gitu saya tak kerja ya. Kamu yang duduk di sini, kamu yang ceramah. Kiamat jadinya. Yang bodoh jadi ulama, yang ulamanya malah kerja mencari uang. Uangnya tidak dapat, ilmunya juga tidak tersampaikan. Celakalah umat ini. Karena kita harus profesional. Karena suatu hari saya akhiri kisah ini, ceramah ini dengan satu kisah. Suatu hari Talq Ibnu Ali radhiyallahu taala anhu berhijrah ke kota Madinah dari negeri Yamamah. Beliau mendengar Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah berhijrah dari kota Mekah, maka dia yang dari Yamamah, yang telah terbuka hati untuk masuk Islam, dia
terpanggil untuk turut ke Madinah. Dia datang ke kota Madinah. Dan ketika tiba di kota Madinah, beliau mendapatkan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sedang memulai pembangunan Masjid Nabawi. Kata Talq bin Ali yang dia melihat para sahabat mengangkat batu, mengangkat tanah. Ya Rasulullah, ala arfa'u kama rafa'u. Izinkan ya Rasulullah SAW, aku turut mengangkat batu sebagaimana mereka mengangkat batu. Kata Rasulullah SAW, la bal ikhlit lahum, jangan buat adonan tanah liat untuk mereka. Buatkan, karena engkau lebih fa innaka altafu hissan minhum, karena engkau lebih mahir untuk membuat adonan tanah. Karena di negeri Yamamah itu daerah perbatasan Saudi dengan Yaman kira-kira, itu mereka terkenal sebagai orang-orang yang mahir membangun rumah dari tanah liat. Sehingga ratusan tahun rumah tanah liat ini tidak roboh kalau yang membuat orang Yamamah. Sehingga sampai saat ini rumah tanah yang telah berumur ratusan tahun di negeri Yaman dan sekitarnya itu banyak sekali. Bukan hanya satu rumah Pak, 5 tingkat rumah tanah tidak roboh. 4 tingkat itu semuanya dari tanah liat, tidak ada besinya, tidak ada semennya, tidak roboh. Mahirnya mereka membuat rumah dari tanah. Dan kelebihannya rumah dari tanah liat ini, kalau panas dia sejuk, kalau dingin dia hangat. Ini kemahiran mereka membuat rumah tanah. Sehingga kata Rasulullah SAW, karena ini adalah keistimewaan yang dimiliki, potensi yang dimiliki oleh Talq bin Ali yang tidak dimiliki orang lain, beliau tidak memubadzirkan potensi ini. Kalau Talq bin Ali sibuk angkat batu, akhirnya dia kelelahan, di saatnya butuh adonan untuk melekatkan batu yang satu ke lain, tidak ada yang bisa mencampur. Kalau semua orang asal campur, maka robohlah masjidnya. Maka kata Ali, Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat yang lain, menjelaskan siapa Talq bin Ali, qarribut tina minal yamami fa innahu ahsanu minkum sun'a. Katanya, datangkan tanah kepada Talq bin Ali, yaitu orang Yamami ini, dari negeri Yamamah ini, karena sejatinya dia itu lebih mahir kalau untuk urusan adonan tanah liat. Ini profesionalitas dalam Islam. Demikianlah Islam itu harusnya mengajarkan. Harusnya kita berbuat, kita harus profesionalitas. Kita harus tahu potensi diri. Namun, jadi siapa saja kita ingat, kita harus berbuat sesuatu untuk Islam. Saya harus manfaatkan potensi saya untuk memajukan Islam. Tanpa harus saling jegal, tanpa harus saling mencibirkan. Di saat seperti ini bangunan yang dibutuhkan adalah orang-orang seperti Talq bin Ali. Para ustadz di saat ini tidak dibutuhkan. Ustadz ceramah, masjidnya tidak segera bangun. Kenapa Ustadz? Tolong berhenti ceramahnya Ustadz. Ini mau dicor. Kalau semua orang penuh seperti ini, kapan mau dicor Ustadz? Harus dikosongkan, dijauhkan dari para ustadz. Kalau ustadz datang saatnya ngecor, tidak jadi ngecor. Isinya apa? Ceramah. Kulinya semua yang bertanya, Pak Ustadz, istri saya tadi ngamuk-ngamuk. Saya bilang, awas ya, saya ceraikan kamu. Sudah jatuh dah cerai saya. Yang satu lagi, Ustadz, saya belum bayar utang Ustadz. Saya bilang besok, tapi kata orangnya tidak mau, harus sekarang. Bagaimana hukumnya Ustadz kalau saya tunda sampai besok? Haruskah saya jual aset saya untuk bayar utang? Akhirnya kulinya malah duduk belajar pada Ustadz, tidak jadi ngecor masjid. Saatnya ngecor masjid, Ustadznya minggir. Yang datang siapa? Para insinyur dan tukang. Tapi di saatnya berfatwa, tukang jangan angkat bicara Ustadz. Tidak seperti itu rasanya. Kok perasaan saya merasa kurang sreg dengan jawaban Ustadz? Perasaannya siapa Pak? Perasaan atas dasar apa? Atas dasar dalil atau atas dasar pengalaman sebagai tukang? Tidak nyambung. Kalau dokter, ada orang sakit, Ustadz, aduh, kamu tega sekali, dipotong tangannya. Subhanallah, Rasulullah SAW menyatakan la yarham, alaysa minna man lam yarham. Tidak dari golongan kami yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil darinya.
Apa tidak sayang? Ini kan anak kecil, kok dipotong? Tangannya diamputasi, kasihan nanti kalau dia dewasa gimana? Tapi ini kanker Ustaz. Iya, tapi apa tidak kasihan? Tega kamu motong tangan orang ya? Subhanallah, kalau ini fatwa ini yang diajarkan, celaka, mati anaknya. Kena kanker tidak segera dipotong, berjalan kemana-mana akhirnya binasa. Jadi kita harus tahu diri kemana kita berfatwa, meminta petunjuk kemana. Saatnya kita mau bangun ya kepada insinyur, mau berdagang ya para pedagang lah yang dibutuhkan, mau ilmu ya kepada para tuan guru, para ustadz. Walaupun kadang ada tuan guru tapi insinyur juga, tidak masalah, itu sangat bagus sekali kalau ada. Tapi di mana ada tuan guru yang insinyur juga di saat yang sama juga pedagang? Di mana ada tuan guru pedagang dan tuan guru insinyur juga dokter? Di mana itu adanya, Pak? Saya tak berguru. Memang bercita-cita menjadi manusia sempurna itu enak, bermimpi itu enak, tapi apakah real, nyata? Tidak. Kita harus menjadi orang yang mau mengakui kenyataan. Umat ini harus variatif. Seperti Allah tegaskan tadi, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Memang kita ini harus saling diuji. Konsekuensi jadi insinyur ya akhirnya tidak jadi ulama. Lalu bagaimana? Ya kalau butuh hukum ya tanyanya kepada para ulama. Ulamanya pun demikian. Kalau butuh bangun ya percayakan kepada insinyurnya. Enggak, saya kan paling alim di sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla dzikri, saya kan ahlu dzikri, ulama. Jadi kalau membangun gimana ini? Kalau menurut saya jangan banyak-banyak semennya. Itu namanya israf. Berlebihan. Subhanallah. Kan masih ada fakir miskin yang butuh makan. Sudah semennya dikurangi untuk beri makan fakir miskin. Terakhirnya Ustaz, masjidnya miring Ustaz. Subhanallah, miring ya. Saya kira kalau semennya dikasih satu sak saja cukup untuk ngecor. Ustaz, kalau harus pondasi itu cornya harus semennya banyak Ustaz. Oh gitu ya, tapi gimana udah terlanjur? Ya robohin Ustaz kalau masjidnya mau tegak lagi. Mubazir dong. Iya Ustaz, kan Ustaz yang bangun. Kalau ini yang harus terjadi di tengah-tengah umat, maka celakalah umat Islam. Kita harus profesional. Dan juga kita harus membuka peluang. Kita harus juga menyadari fakta Islam bukan hanya butuh kepada para ustaz, pada tuan guru saja. Butuh pada semua orang umat. Mari kita bersama-sama. Ayo bersama-sama. Jadilah siapa saja asalkan Bapak mau bergandengan tangan dengan saya berjuang memajukan Islam. Jadikan anak Bapak siapa saja asalkan halal dan tanamkan pada dirinya kesadaran untuk mengakui ini adalah Islam. Islam adalah agamaku. Saya harus bertanya kelak di alam kubur, saya akan ditanya, madinuka, apa agamamu? Kalau mengaku agamanya Islam, tidak pernah mikir urusan umat Islam, apa itu orang Islam? Karena Rasulullah mengatakan, laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin. Tidak dari golonganku orang yang tidak peduli dengan urusan umat Islam. Masjidnya mau roboh, bukan rumahku, ya roboh-roboh saja. Saya kan sekarang sibuk dengan proyek. Saya kan insinyur profesional. Siapa yang berani bayar lebih, saya akan layani. Wani piro katanya. Kalau masjid dananya kurang, pas-pasan, ya enggak mau. Siapa yang mau bayar mahal, saya akan layani. Ini namanya profesionalitas. Wani piro, nah, hancurlah umat kalau sudah seperti itu. Umat Islam butuh pengobatan. Lagi ada wabah, dokternya wani piro. Saudaranya mau berapa urusan sakit, saya tidak peduli. Yang mau bayar, ya saya layani. Yang tidak mau bayar, ya silahkan mati. Kalau umat Islam sudah berkata seperti itu, hancur Islam ini. Inilah yang dulu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Idza tabayatum bil inati wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bizar' sallallahu alaikum dhullan la yanzuhu hatta tarju ila dinikum. Kalau kalian itu sudah jual beli inah itu dengan riba, itu akal-akalan untuk makan riba, itu saya jual kredit kepada Anda Abdullah seharga 1 juta. Sudah, HP ini menjadi milikmu ya, kredit
1 bulan kau bayar. Ya, sudah. Tapi kau buat apa HP? Kau sudah punya HP. Sudah saya beli lagi aja HP-nya dengan harga tunai 800.000. Kau tetap bayar 1 juta ya 1 bulan. Ini namanya jual beli inah. Ini haram karena ini adalah akal-akalan untuk melanggar riba. Kalau sudah jual beli inah, kemudian umat Islam sibuk ngikuti ekor sapi, bukan lagi sibuk nunggang kuda berperang. Sekarang menjadi ekornya sapi. Penggembala sapi itu harus di belakang, Pak. Tidak ada penggembala sapi di depan. Kalau penggembala sapi itu berada di depannya sapi, sapinya sedang makan, dia terus berjalan, hilang sapinya. Saya dulu pernah menggembala kambing dan sapi, Pak. Kalau menggembala sapi harus di belakang. Tidak boleh di depannya. Kalau depannya sapinya makan tanaman orang, kita tidak tahu. Harus di belakang. Nah, kalau kita semua umat Islam sudah sibuk ngurusi dunianya, tidak memikirkan agamanya, semuanya yang sudah, yang penting saya jadi kaya, sukses peternakan. Yang satu lagi juga sukses dalam pertanian dan ditinggalkan jihad. Sudahlah, yang mau berperang ya berperang, yang mau menjaga di perbatasannya silakan. Mau orang kafir buat senjata nuklir, kita hanya punya panah juga tidak masalah. Yang penting saya kaya raya. Kalau udah seperti ini masing-masing sudah ego, mementingkan kepentingan sendiri, maka kehinaan yang terjadi. Afghanistan diceritakan oleh As-Sa'ati dalam syarah Musnad Imam Ahmad. Salah satu sebab Afghanistan dulu jatuh di tangan Soviet adalah karena pola pikir semacam ini. Ulama Ahnaf, para mufti Hanafi kala itu tidak berpikir profesionalitas. Urusan umat ini hanya para ulama. Sehingga ketika raja yang menguasai Afghanistan kala itu berminta fatwa tentang membuat meriam, katanya tidak boleh, itu bid'ah. Saya mempelajari, katanya, di dalam referensi para ulama, Nabi mengatakan ala innal quwata ar-ramyu, kekuatan itulah memanah, katanya. Sehingga membuat meriam itu bid'ah. Kita kuatkan pasukan panah, katanya, insya Allah barokah, menang melawan kafir. Subhanallah, ketika Soviet datang, makanan empuk, meriam dihadapi dengan anak panah. 1 meriam saja sudah cukup untuk membunuh 100 orang. 100 meriam sudah 1 juta pasukan. Sehingga tidak bertahan beberapa jam, pasukan Afghanistan sudah tunggang langgang. Inilah tatkala umat Islam tidak profesional. Urusan persenjataan diserahkan kepada para ulama. Ulama ngertinya hanya anak panah. Meriam gimana? Itu bid'ah, itu adalah nuklir. Bid'ah itu tidak ada zaman Nabi pakai nuklir, pakai rudal. Adanya panah dan tombak. Dan para ahli tafsir ketika menafsirkan ala innal quwata rami, ketika Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, siapkanlah kekuatan untuk menghadapi orang-orang kafir. Rasulullah SAW menyatakan ala innal quwata rami, kekuatan itu adalah memanah, katanya. Rami itu melempar. Nah, di zaman dahulu, di zaman para ulama yang menulis tafsir, lemparan paling jauh itu adalah panah, belum ada meriam. Maka kata mereka, panahlah senjata paling kuat. Kita harus buat pasukan memanah yang mahir. Katanya dulu Imam Syafi'i berlatih memanah. Imam Syafi'i itu 10 anak panah, 10-10-nya mengenai sasaran, tidak ada satupun yang meleset. Nah, kalau sekarang semua kita latih memanah, zamannya meriam, zamannya rudal, kita baru menarik busur kita sudah kejatuhan rudal. Dan itulah yang terjadi pada saudara-saudara kita di Afghanistan, sehingga Afghanistan kala itu dengan mudah jatuh di tangan Soviet. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.